Seperti dijangka, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM tidak mengulas bagaimana mereka mempunyai kaitan dengan Malaysia. Mengikut peraturan FIFA, pemain yang lahir di luar negara dan memiliki kewarganegaraan asing hanya layak bermain untuk negara lain jika mereka mempunyai hubungan kekeluargaan melalui ibu bapa, datuk atau nenek. Namun tiada penjelasan terbuka diberi tentang salah silah mereka. Lebih mengejutkan, kebanyakan mereka tidak pernah bermain dalam Liga Malaysia kecuali John Irazabel. Isu ini mengundang dua persoalan utama. Adakah pelaburan ini memberi peluangan sukan yang setimpal? Dari sudut bola sepak, adakah strategi ini menguntungkan Malaysia? Indonesia hampir ke Piala Dunia 2026 dengan pemain warisan Indo-Dutch. Satu langkah yang masuk akal sedikit memandangkan sejarah kolonial mereka dan realiti bahawa berpuluh ribu rakyat Indonesia mempunyai darah kacukan Belanda. Pemain-pemain Warga Malaysia bertanya, siapa sebenarnya mereka? Gelombang pertanyaan dari netizen Malaysia mengguncang lini masa. 4 nama baru, Emmanuel Matshusa, Zon Razabal, Zoe Figueiredo, dan Rodrigo Holgado tiba-tiba muncul sebagai pemain naturalisasi untuk skuad nasional. Tapi publik bertanya-tanya, di mana keterkaitan mereka dengan Malaysia? Tak ada rekam jejak keluarga, tak ada garis keturunan, dan tak ada penjelasan resmi dari federasi seperti Federasi PSSI yang menjelaskan keturunan, asal, dan orang tua dari pemain warisan tersebut. Transparansi dipertanyakan. Jika proses naturalisasi dilakukan tanpa dasar yang jelas dan tanpa ikatan sejarah, keluarga seperti yang disyaratkan FIFA, maka Malaysia bukan hanya mempertaruhkan kredibilitas sepak bolanya, tapi juga berisiko terkena sanksi atau bahkan larangan bertanding dari FIFA. Apakah sepak bola Malaysia sedang bermain api? Mari kita bahas. Belakangan ini, dunia sepak bola Malaysia kembali menjadi sorotan setelah muncul nama-nama baru dalam skuad nasional, yakni Emmanuel Matshusa, Zon Irazabal, Zoe Figueiredo, dan Rodrigo Holgado. Keempat pemain tersebut diketahui sedang dalam proses atau telah dinaturalisasi untuk memperkuat Harimau Malaya. Namun, langkah ini justru memunculkan kekhawatiran serius di kalangan warga dan netizen Malaysia. Pertanyaan yang paling banyak mengemuka adalah apa hubungan keempat pemain ini dengan Malaysia? Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi yang meyakinkan terkait ikatan darah, sejarah keluarga, atau latar belakang keturunan yang menghubungkan mereka dengan tanah air Malaysia. Tanpa keterkaitan keturunan atau garis keturunan yang jelas, naturalisasi ini dianggap janggal dan berpotensi melanggar regulasi FIFA. Warga menilai proses ini sangat tidak transparan. Jika hanya berdasarkan domisili singkat atau jalur instan tanpa pondasi sejarah keluarga yang sah, maka ada kekhawatiran Malaysia bisa melanggar aturan FIFA tentang eligibility pemain untuk membela tim nasional. Resiko terburuknya, jika hal ini terbukti sebagai pelanggaran, Malaysia bisa dikenai FIFA atau sanksi berat, bahkan sampai diskualifikasi atau banned dari kompetisi internasional. Bahkan hanya ancaman sanksi, tetapi juga kehancuran reputasi sepak bola nasional yang sedang berusaha bangkit. Kepercayaan publik terhadap pengurusan sepak bola tanah air bisa runtuh. Apalagi di saat semangat pendukung pemain lokal dan mengembangkan talenta muda semakin tinggi, justru muncul pemain-pemain asing yang asal-usulnya tidak jelas.
Masyarakat berhak tahu proses di balik keputusan penting seperti ini. Transparansi adalah kunci. Jika memang ada garis keturunan, tunjukkan dokumen dan data yang valid. Jika tidak, maka publik wajar merasa ada manipulasi atau penyalahgunaan kebijakan naturalisasi. Sepak bola Malaysia tidak boleh dibangun di atas fondasi yang rapuh. Jangan sampai demi ambisi jangka pendek, masa depan jangka panjang dikorbankan. Jadi seperti itu guys.